رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا أميرنا فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المتهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفاسم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فقد نبينا في خلق وفي خلق ولم يدانه في علم ولا كرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك على الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى وأداب النفع به وبعلومه وببركاته وبكم في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisatu an Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu annahu qala arba'atun minal khisali tamamuha bi arba'atin minal umuri. Ini maqalah yang kelima, hadirin sekalian, dari sahabat Nabi bernama Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu annahu qala, bahwa Abu Bakar As-Siddiq dia berkata, dia mengucap arba'atun minal khisali, ada 4 perkara itu tamamuha bi arba'atin, 4 perkara itu sempurnanya juga pun dengan 4 perkara gitu. Jadi ada 4 perkara itu. Nah, 4 perkara itu bisa sempurna dengan 4 perkara berikutnya. Apa yang pertama? Yang pertama adalah tamamus sholati bisa jadatai sahwi. Yang pertama, sholat itu bisa sempurna. Sempurnanya sholat itu dengan 2 sujud sahwi, begitu. Jadi ketika kita lagi sholat, misalnya begitu ya, ada salah satu rukun yang kita lupa atau kita tinggalkan, maka untuk menyempurnakan sholat kita itu dengan kita sujud sahwi 2 rakaat, 2 sujud sahwi gitu.
Jadi ya pas kita udah tahiyat tuh, misalnya umpama kita lupa tuh tasyahud awal, ya baik di maghrib, di isya, di zuhur, di asar. Kalau subuh maka nggak ada tasyahud awal, emang 2 rakaat begitu. Nah itu lupa kita tasyahud awalnya, nah, maka nanti ditambalnya disempurnakan dengan 2 sujud sahwi namanya begitu. Kita lupa tasyahud awal, kita lupa kunut umpama begitu, maka ditambalnya disempurnakan dengan sujud sahwi itu 2 kali sujud. Pas ketika kita udah mengucap fil alamina innaka hamidum majid begitu ya, nah, tambahan misalnya Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wa min fitnatil masyihid dajjal umpama begitu udah selesai, kita biasa assalamualaikum enggak, kita sujud dulu, sujud kita baca sujud sahwi itu subhanalladzi la yanamu wa la yashur kan, kita baca itu ya, kemudian kita duduk lagi begitu, rabbik firli warhamni wajiburni sampai selesai, kita sujud lagi subhanalladzi la yanamu wa la yashur begitu, udah kita duduk tahiyat akhir udah assalamualaikum warahmatullahi begitu caranya gitu. Jadi umpama kalau ada nanti tasyahud kita lupa atau kunut kita lupa begitu ya, nah maka itu kita sempurnakan dengan apa? Sujud sahwi. Namanya juga sahwi lupa artinya begitu. Tapi kalau misalnya sholat Idul Fitri atau Idul Adha ya, lupa takbirnya tuh imam, kan kalau sholat rakaat pertama takbirnya 7, kalau rakaat kedua takbirnya berapa? 5. Umpama imam lupa kali gitu, terjadi setahun sekali begitu, lupa gitu. Nah kalau itu mah nggak sujud sahwi, enggak, kalau itu mah gitu. Jadi sempurna sholat itu dengan 2 sujud sahwi, itu yang pertama begitu. Kemudian yang kedua, wa tamamus shaumi bi shadaqatil fitri. Kedua, habis sholat ya, sempurnanya puasa adalah dengan shadaqatil fitri, artinya ya zakat fitrah begitu. Jadi kalau orang puasa doang tanpa zakat fitrah nggak sempurna tuh dia punya puasanya begitu. Kudu harus ada zakat fitrah begitu. Jadi nanti dia terkatung-katung tuh ya pahalanya gitu, nggak Allah terima karena dia nggak bayarkan zakat fitrahnya begitu. Jadi kalau sholat disempurnakan dengan sujud sahwi, kalau lempengan puasa disempurnakan dengan zakat fitrah begitu. Kita kemarin sudah kita tunaikan zakat fitrah begitu. Walaupun umpama ya istri kita lagi hamil istri kita gitu. Gimana Ustaz, itu zakatin enggak? Ya, itu Sayyidina Utsman itu zakat itu. Ya, walaupun masih di kandungan ya, di dalam rahim istri kita umpama begitu, kita zakat itu walaupun masih janin begitu ya. Apalagi dia nanti hidup terus berkembang sampai Ramadan ketemu malam takbiran ya, zakat itu gitu. Jadi zakat itu ya ketika dia ketemu Ramadan sama ketemu malam takbirannya gitu. Kalau dia meninggal di Ramadan nggak ketemu malam takbiran, dia wajib zakat tuh. Andai kata memang dia sebelumnya udah zakat ya sah aja, nggak apa-apa begitu. Jadi sempurna puasa itu dengan zakat fitrah begitu. Ya. Yang ketiga hadirin sekalian, watamamul haji bil fidyati. Ya. Kesempurnaan haji itu yang ketiga, ini sempurna haji adalah dengan fidyah begitu. Jadi nanti ya kalau andai kata orang yang haji gitu ya melanggar kewajiban haji gitu, itu dengan dia membayar fidyah dam gitu. Kalau rukun dia tinggalin kan nanti ya bisa ngulang lagi tuh hajinya tahun yang akan datang begitu, nggak sah.
Tapi kalau wajib haji ditinggalkan, ini bayar fidyah begitu. Yang keempat, hadirin sekalian, wa tamamul imani bil jihad. Yang keempat, ya, sempurnanya iman itu dengan jihad itu. Dengan jihad artinya aibidduha ila din al-haqqi. Artinya ya sempurnanya iman itu dengan kita berdoa begitu ya, atau mengajak kepada agama yang benar begitu. Jadi apa namanya, iman dengan Islam itu ya ada yang mengatakan itu saling berkaitan antara iman dengan Islam begitu. Jadi ya iman itu kan ya kita ucapkan di lisan kita, kita tetapkan di hati kita, kita kerjakan dengan anggota tubuh kita begitu. Juga Islam juga sama, Islam itu juga sama, dia apa namanya diucapkan dengan lisan ya, kemudian juga kita amalkan dengan anggota tubuh kita gitu, itu namanya Islam. Jadi Islam sama iman ini saling berkaitan begitu. Makanya di sana kan dikatakan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun gitu. Wahai orang beriman, takwalah kamu kepada Allah dan jangan kamu mati kecuali keadaannya muslim Islam begitu. Jadi iman, takwa, baru dikatakan apa? Muslim begitu. Jadi jangan sedikit-sedikit kita mentakfirkan orang gitu ya gitu. Jadi kata Imam Ghazali gitu ya, ketika apa namanya orang misalnya antara laki dan perempuan begitu yang bukan mahram ketika tersentuh begitu, baik ya tersentuhnya sedikit, itu disebutnya orang yang menyentuh atau lapis begitu bahasanya. Nah itu tetap walaupun dia cuma menyentuh sedikit juga, itu dikatakan orang yang menyentuh atau bahasa Arabnya namanya lamis. Begitupun sama orang Islam ya, walaupun dia belum totalitas gitu ngerjain semua apa namanya perintah Allah, baru sebagian aja gitu kan, tetap dikatakan dia Islam gitu. Iya, tetap dikatakan Islam. Umpama barangkali ada seorang Islam misalnya begitu, dia tetap sholat, dia zakat, dia puasa, tapi kadang juga ada maksiatnya, ada dosanya. Nah lempengan dia lagi maksiat, dosa, meninggal begitu. Umpama dia lagi mabuk kali meninggal begitu, atau lagi mencuri dia meninggal begitu, tetap dia dikatakan Islam begitu. Ya kalau dia tinggal ya sholatin gitu, sholatin. Nah jadi apa namanya, iman dan Islam itu saling berkaitan gitu, nggak terpisah tuh gitu. Makanya kan iman itu uriyan ya, iman itu artinya dia apa namanya, uriyan itu tidak berpakaian, itu telanjang gitu. Walibasuha taqwa, pakaiannya iman itu takwa gitu. Kita kerjakan sholat, kita puasa, kita tunaikan zakat tuh gitu. Jadi ya iman itu tadi bentuknya apa namanya tidak terlihat gitu, kemudian supaya terlihat maka pakaiannya itu adalah pakaiannya sholat, zakat, puasa gitu, amar ma'ruf nahi munkar begitu. Nah ini adalah ya empat sempurna, disempurnakan dengan empat, itu sholat dengan 2 sujud sahwi, kemudian puasa dengan zakat fitrah, haji dengan bayar fidyah, yang keempat iman dengan kita berjihad gitu. Artinya berjihad ini mengajak kepada agama yang benar begitu. Jadi perjuangan memang yang namanya kita iman begitu ya. Nah kemudian hadirin sekalian, wal maqalatus sadisatu ya, maqalah yang ke-6. Tadi maqalah yang ke-5 sudah habis kita bahas.
An Abdullah al-Mubarak, ada Abdullah bin Mubarak. Katanya apa? Man shalla kulla yaumin isnatai asyrata rakatan, ini ya, faqad adda haqqas salati. Siapa yang salat tiap hari 12 rakaat, ya, kemudian faqad adda haqqas salat, dia sungguh tunaikan hak salat, begitu. Jadi kalau kita salat 12 rakaat nih, gitu. 12 rakaat salat apa aja nih? Rakaatani qabla subhi, 2 rakaat sebelum subuh tuh, qabliyah subuh. Kan ada hadisnya ya. Man shalla, siapa yang salat gitu ya. Man shalla salat al-fajri, siapa yang salat fajar, itu dia nanti apa namanya? Khairun lad-dunya wa fiha, lebih baik daripada dunia serta isinya. Itu qabliyah subuh ya. Biar kita lihat orang kaya banget gitu ya di pandangan kita, tapi masih lebih kaya orang yang qabliyah subuh tuh ya. Dia lebih kaya dia, walaupun orang bejibun tanahnya, kontrakannya banyak, punya harta di mana-mana begitu. Orang ngantar paket kebingung ya, gitu. Rumah si Anu di mana itu? Rumahnya banyak, begitu ya. Nah, itu masih lebih baik daripada apa namanya? Ya, lebih baik orang yang apa? Qabliyah subuh 2 rakaat. Gitu. Tuh, ya, 2 rakaat. Kemudian wa raka'atan di qabla zuhrin, 2 rakaat sebelum zuhur. Qabliyah zuhur tuh. Jadi 2 qabliyah subuh, 2 qabliyah zuhur, udah 4. Wa raka'atani ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur, ba'diyah zuhur. Tadi 4 tambah 2 udah 6 gitu. Wa arba'u raka'atin qabla asrin, 4 rakaat sebelum asar. Nah, jadi 6 tambah 4 udah 10. Kemudian wa raka'atan ibadah maghribin, 2 rakaat setelah maghrib, ba'diyah maghrib. 10 tambah 2 udah 12 begitu. Nah, ketika kita sudah rutinitas itu 12 rakaat, faqad adda haqqas shalah, maka sungguh kita sudah tunaikan haknya sholat gitu. Jadi Pak, sholat itu punya hak gitu. Kayak kita ketika kita kerja, kita punya hak dapat gaji gitu. Begitupun sama sholat punya hak gitu. Allah juga punya hak kepada hambanya gitu ya. Jadi kalau kita sudah tunaikan itu 12 rakaat setiap hari ya, baik qabliyah atau ba'diyah, maka sungguh kita sudah tunaikan yang namanya hak sholat begitu. Jangan hak kita doang, kita kerja sama orang gitu kan, minta gaji gitu. Kewajiban kita kerja gitu. Kewajiban kita misalnya kita sama Allah tunaikan tuh kewajiban kita sholat gitu ya. Nah, ini sholat itu punya hak, kita tunaikan 12 rakaat qabliyah atau ba'diyah gitu. Ada nanti suatu riwayat yang lain itu siapa yang sholat itu 12 rakaat itu banallahu baitan fil jannah, Allah akan bangunin rumah di surga nanti gitu. Bukan hanya orang yang bangun masjid, Allah bangunkan rumah nanti di surga. Begitupun orang yang ngerjain 12 rakaat itu Allah akan bangunkan rumah di surga begitu. Karena ada hadis Nabi liqauli sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu ra'an shalla qabla al-asri arba'an wa kana sallallahu alaihi wasallam yusalli qablaha arba'an yufassilu bainahunna bitaslim. Jadi ada hadis Nabi ya, Allah itu merahmati seorang yang sholat sebelum asar 4 rakaat gitu. Itu kita rutinin tuh 4 rakaat sebelum asar, qabliyah asar. Mau dikerjainnya 2-2 begitu. Kemudian wakana sallallahu alaihi wasallam, nah ini senantiasa Nabi. Kalau udah kana, Nabi udah senantiasa kerja Nabi, jadi mudawamah gitu. Yusalli qablaha arba'an, Nabi sholat tuh sebelum asar 4 rakaat gitu. Yufassilu bainahunna bitaslim, kemudian Nabi jedakan, pasolkan itu diantaranya itu dengan salam begitu ya. Itu hadis Nabi kita Muhammad SAW tentang apa namanya 4 rakaat sebelum sholat asar. Bahkan di sini man shalla arba'a raka'atin, siapa yang
atas tersentuhnya api neraka, begitu. Nah ya, kita rutinin tuh 4 rakaat sebelum sholat asar, gitu. Kerjanya dua-dua, begitu. Ya, karena nanti ada hadis memang sholatul lail ya wan nahar masna, gitu. Sholat sunnah itu baik malam ataupun siang hari kerjakan dua rakaat, gitu. Kita istiqomahkan itu yang namanya tadi 12 rakaat ya, apa namanya 12 rakaat sholat sunnah qabliyah ataupun ba'diyah sekali. Itu tadi fadilahnya, Allah rahmati kita. Bahkan juga itu Allah rahmati suami atau istri yang bangunin sholat tahajud, gitu. Istri bangunin suami atau suami dipercikin air kan matanya, itu nanti istrinya Allah rahmati. Atau kita nih suami, kita bangun istri kita dapat rahmat dari Allah, bangun untuk sholat tahajud, begitu. Nah di sini juga sama ya. Jadi orang yang melaksanakan tadi 4 rakaat sebelum asar, qabliyah asar, itu nanti jaminannya juga Allah akan haramkan badannya tersentuh api neraka. Mudah-mudahan kita ini Allah berikan taufik ini, agar kita jadi rutinitas qabliyah asar, begitu hadirin sekalian. Belum nanti di subuhnya tadi ya, kalau subuhnya 2 rakaat subuh itu katanya lebih baik daripada dunia serta isinya, begitu. Salam kita Al-Fatihah. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal 'afata daimah fid dunya wal akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.